Kaki pertama melangkah gugur dosa, kaki kedua melangkah naik derajat. Wa kasratul khuta ilal masajid, orang yang memperbanyak langkah kakinya ke masjid dipandang secara syariat mungkin dia hanya pergi pengajian, tapi dipandang secara hakikat dia sedang menggugurkan dosa-dosanya, dia sedang mengangkat derajat kemuliaan hidupnya. Maka tak bisa disebut lagi satu persatu, ibu-ibu, keutamaan kita hadir di majelis AAQ pagi ini. Yang paling mahal itu apa Pak Ustadz? Sehat? Bukan. Yang paling mahal itu apa Pak Ustadz? Nyawa ini? Bukan. Yang paling mahal adalah istiqomah. Jadi apa yang paling mahal? Istiqomah. Apa istiqomah itu? Qaf mim koma, tegak lurus sempurna. Ista itu dalam bahasa Arab maknanya upaya yang kita lakukan. Jadi kalau digabung istiqomah apa maknanya? Upaya yang sempurna kita lakukan supaya kita tetap ada di rel, supaya kita tetap ada di jalan yang lurus, supaya semangat kita tidak hilang. Sebagaimana semangat kami Pak Ustadz pengajian AAQ di awal-awal dulu, sampai hari ini kami semangat terus Pak Ustadz. Itu sudah Allah berikan dia istiqomah. Maka itu yang paling kita doakan, mudah-mudahan jamaah kita ini istiqomah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tuan-tuan guru kita yang kita muliakan, pagi ini kita sudah ada di bulan Zulhijjah. Bulan apa Bu? Zulhijjah. Bulan keberapa Zulhijjah itu dalam kalender Islam? Bulan kedua 12. Bulan pertamanya apa? Muharram. Kapan Muharram? Lebih kurang 15 hari lagi. Maka nanti akan banyaklah undangan sama ibu-ibu. Pengajian ini mengundang, pengajian itu mengundang. Apa acaranya? Peringatan tahun baru Islam. Bentar lagi. Dan sekarang kita ada di bulan Zulhijjah. Judul kita apa sekarang Pak Ustadz? Judul kita adalah adab di penghujung tahun. Kita akan ngaji adab. Adab itu apa? Sikap. Adab itu apa? Perangai. Adab itu apa? Cara kita menyikapi, memandang sesuatu. Jadi bagaimana sikap kita di ujung tahun? Karena kita ada sekarang di ujung tahun 1443 Hijrah. Sebentar lagi kita akan masuk tahun baru 1 Muharram 1444 Hijrah. Jadi judulnya apa? Adab di penghujung tahun. Sikap kita di penghujung tahun. Pak Ustadz, kami kemarin telah memanfaatkan sebaiknya tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Apa kemarin yang ibu lakukan? Kami puasa sunat Pak Ustadz. Nah, itu adab kita. Kami kemarin tanggal 10 Zulhijjah sudah berkurban Pak Ustadz. Itu adab kita. Kami di hari tasyrik kemarin Pak Ustadz karena haram berpuasa, maka kami manfaatkan Pak Ustadz untuk bersilaturahim, untuk saling kunjung mengunjungi, berbagi makanan. Karena hari itu kata Nabi hari makan-makan. Sudah kami lakukan Pak Ustadz. Sekarang sudah selesai. Apakah sudah selesai kami beradab di bulan ini Pak Ustadz? Belum lagi. Karena ada di ujung tahun, maka kita sampaikan lagi apakah adab-adab yang mesti kita lakukan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Adab pada hari ini kita sampaikan dua saja. Dua saja adab yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama,
Tadi di Bengkong, di Babul Khairat kajian subuh, ini kami sampaikan di awal karena satu aja tadi topiknya. Pagi ini dua, tapi kita pendek-pendekkan. Yang pertama, adab yang pertama adalah menghitung-hitung harta. Apa nih maksudnya menghitung-hitung harta, Pak Ustadz? Ada haul, ada nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Haulnya setahun. Nah, saya buatkan kalimatnya. Siapa yang memiliki harta dalam setahun senilai 85 gram emas, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi adab kita di ujung tahun ini apa Pak Ustadz? Hitung harta. Kenapa Pak Ustadz? Karena di awal tahun ke ujung tahun haulnya sudah setahun itu. Jadi kalau sudah setahun gimana? Sampai tak pendapatan kita itu nisabnya? Sampai tak batas minimalnya? Berapa batas minimalnya? 85 gram emas. Berapa emas 1 gram? Bu, berapa? 1 juta. Kita taruh 1 juta. Maka siapa yang dapat emas 85 gram sama dengan 85 juta. Siapa ibu yang punya duit dalam setahun mulai dari Muharram 1443 Hijrah, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12 hari ini, selesai sebentar lagi tahun ini, maka di ujung tahun hitung ada ndak ibu dapat duit 85 gram emas atau 85 juta rupiah. Kalau ada gimana Pak Ustadz? Ibu sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau ibu-ibu yang hadir nih di agak-agak sampai nggak dapat duit dalam setahun nih 85 juta suami ibu atau ibu sendiri? Insya Allah. Makanya jamaah Al-Adabul Quraniyah mulai Muharram besok wajib punya buku keuangan keluarga. Ibu mesti punya buku satu, boleh besar boleh kecil. Apa yang ibu tulis di situ? Pendapatan per bulan. Suami beraktivitas, ya, ada dapat duit, ada. Berapa sebulan tuh dapat? Hitung semuanya. Ibu juga beraktivitas, ya, ada ibu dapat duit, ada. Hitung semuanya. Gabung. Nanti hitung di Zulhijjah 1444. Kalau dapat ibu nilainya senilai 85 gram emas, maka ibu sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Pak Ustadz, dari mana Pak Ustadz dapat 85 gram emas itu? Apakah itu buatan Ustadz aja? Enggak. Hadis sahih, apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang punya 20 keping dinar, kata Nabi, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Duit di masa Nabi dua saja. Duit perak namanya dirham, duit emas namanya dinar. Kata Nabi tadi apa? Siapa di antara kalian yang punya kepingan dinar? Duit di masa Nabi cuma ada kepingan, tidak ada duit kertas. Kepingan dinar berarti kepingan emas. Berapa itu? 20 keping. Satu keping dinar beratnya berapa? 4,25 gram. Kata Nabi berapa? 20. Maka dapatlah rumusnya dari situ oleh ulama,
20 keping dinar. Satu kepingnya 4,25 gram. Nabi perintahkan sahabat, siapa di antara kalian yang sudah dapat, kata Nabi, dalam setahun ini 20 keping dinar, maka kalian wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, maka adab yang pertama kita adalah di ujung tahun ini kami sebagai Dewan Guru bertiga mengajak ibu-ibu semuanya untuk menghitung-hitung harta pendapatan. Ibu mau sembunyi di hadapan manusia yang ramai banyak mungkin bisa, tapi bisakah kita bersembunyi dalam pandangan Allah? Allah tahu berapa yang Allah berikan, Allah tahu berapa yang ibu terima. Maka sesungguhnya harta itu pun ujian. Allah ingin uji ibu. Ada ndak ibu berterima kasih? Maksudnya Pak Ustadz, bersyukur. Syukur itu artinya apa? Menampakkan. Shin kaf ro, syukur. Apa makna syukur? Menampakkan ketika sudah Allah bagi, dan yang dibagi Allah itu sampai nisabnya, dan sudah setahun pula ibu terima, maka Allah ingin tengok ada ndak nampak ibu mensyukuri nikmat Allah itu. Dengan cara apa? Membayar zakat. Nah, Pak Ustadz, yang kami bayarkan ini hasil bersih atau hasil kotor, Pak Ustadz? Maksud hasil kotor itu apa? Sudah dikeluarkan semua biaya-biaya, cicilan-cicilan, biaya ini, biaya itu, biaya sewa, biaya. Udah dikeluarkan semuanya, baru hitung Pak Ustadz? Enggak. Hitung bersih semuanya. Jangan, kalau yang kotor ibu hitung, tak akan pernah kita berzakat. Betul? Berapa ibu dapat duit sebulan? 15 juta Pak Ustadz. Itu kalau sudah kotor, ujung-ujungnya berapa? 700.000 lagi bersih. Udah keluar biaya cicilan ini, cicilan itu, biaya ini, biaya itu. 700.000 itulah yang ibu tambah-tambahkan selama 12 bulan. Manalah sampai 85 juta. Nah, sekota Batam ini tak ada orang berzakat. Maka yang dihitung tuh hasil bersih. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang suka mencari kilah-kilah itu orang yang hitung-hitungan sama Allah. Kalau ibu hitung-hitungan sama Allah, nanti Allah hitung-hitungan pula sama ibu. Dikasihnya ibu napas setengah. Mau? Akhirnya ibu asma, sesak napas, karena napasnya setengah. Nah, maka lepaskan saja. Sebagaimana engkau melepaskan hartamu di jalan Allah, kata ulama, lepaskan aja. Begitu pula Allah akan mencurahkan, melepaskan rizkinya untuk engkau. Kalau begitu, kalaulah bukan seperti itu cara Allah memandang orang, tidak mungkin Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dia hendak menemani Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, dibawanya seluruh bongkahan emasnya. Misalnya nih, Abu Bakar punya bongkahan emas, dibalutnya dengan kain, lalu dibawanya itu untuk menolong dakwah perjuangan Rasulullah. Makanya ibu-ibu yang suka bawa air, yang mungkin ada bawa sesuatu bagi-bagi, itu perangainya sama dengan sahabat Nabi yang menolong dakwah Rasulullah. Ini kan dakwah. Maka ibu-ibu bersodakoh bagus. Abu Bakar membawa bongkahan emasnya semuanya. Datanglah ayahnya Abu Kuhafah. Siapa namanya? Abu Kuhafah itu buta. Lalu dia pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dipanggilnya cucunya, namanya Asma, anak Abu Bakar. Asma, udah habislah harta ayahmu tuh dibawa oleh Muhammad tuh ya. Waktu itu Abu Kuhafah masih kafir, belum Islam lagi. Pada akhirnya alhamdulillah Abu Kuhafah tuh masuk Islam juga akhirnya. Tapi udah tua, udah di ujung-ujung usianya. Tapi jadilah. Nah, apa kata Abu Kuhafah yang tua? Mana harta ayahmu, udah habis dibawa emasnya itu oleh Muhammad ya. Apa kata Asma binti Abu Bakar? Masih ada kok atuh. Dimasukkannya batu
ke dalam kain, dibungkusnya oleh Asma. Ini emas ayah, peganglah tuh. Dipegangnya. Abu Quhafa tuh buta, dipegangnya. Oh, masih ada rupanya. Itu dalil boleh membohongi orang buta yang jahat. Bercanda. Kalau jahat dia apa boleh buat. Tapi insya Allah orang-orang baik haram kita untuk menipunya. Ini Abu Quhafa ini ceritanya macam tuh, dia marah dia. Nah, kalaulah bukan begitu cara Allah, siapa yang melepaskan rezekinya, maka begitu juga Allah akan melepaskan nikmat karunia untuknya. Tidaklah Utsman bin Affan menanggung lebih dari separuh perjuangan perang Badar. Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar. Coba ibu baca sejarah. Ikut Utsman bin Affan perang Badar? Enggak. Tapi Utsman bin Affan tercatat namanya sebagai pejuang Badar karena dia bersodakoh untuk perjuangan Rasulullah. Siapa lagi? Sahabat Nabi yang paling kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Ibu kalau mau tanya, Pak Ustadz, di antara sahabat-sahabat Nabi yang ramai itu, Pak Ustadz, siapa yang paling kaya? Utsman bin Affan? Enggak. Abu Bakar? Enggak. Umar? Enggak. Siapa yang kaya? Abdurrahman bin Auf. Datang Abdurrahman bin Auf menemui Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Nabi sudah meninggal, sudah wafat. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Aisyah, pernah enggak Nabi cerita atau nyebut-nyebut namaku? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, kata beliau, ada. Kata Nabi, Abdurrahman bin Auf itu nanti masuk surga, tapi meniti titian siratal mustaqim dalam keadaan merangkak. Siratal mustaqim masuk surga juga Abdurrahman bin Auf, tapi merangkak. Kata Nabi, memanglah makna merangkak di situ ulama mensyarah hadis itu dua. Yang pertama, saking mudahnya Abdurrahman bin Auf masuk surga, tak perlu dia berjalan, merangkak pun sampai. Nah, itu makna pertama. Makna yang kedua, memanglah Nabi ingin sampaikan Abdurrahman bin Auf yang abid ahli ibadah saja, solehnya luar biasa, masih merangkak lagi meniti titian siratal mustaqim. Bagaimana dengan kita? Nah, kalaulah dalil yang kedua ini kita fahami, mendengar itu lari Abdurrahman bin Auf pulang, menangis sejadi-jadinya. Masuk dia ke dalam rumahnya, dibukanya gudangnya, dibukanya tokonya. Abdurrahman bin Auf itu selama hidup, sejak masuk Islam, sejak disyariatkan sholat malam, tidak pernah tinggal. Zikirnya panjang. Setiap masuk rumah, Abdurrahman bin Auf punya amalan. Kalau ada ibu-ibu mengamalkan ini, itu amalannya sama dengan Abdurrahman bin Auf. Itu amalan orang-orang kaya. Apa itu? Masuk dalam rumah, Abdurrahman bin Auf membaca di sudut rumahnya ayat kursi. Sudut rumahnya berapa? 4. Sudut rumah ibu 16 kali lah ibu membaca itu. Saking banyaknya. Rumah-rumah orang Arab tuh 4 aja. Segi 4. Maka di setiap sudutnya dibaca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sampai selesai. Pindah lagi. Nah, Abdurrahman bin Auf, abid ahli ibadah, hartanya banyak. Mendengar kata-kata Aisyah radhiyallahu anhu, engkau masuk surga wahai Abdurrahman bin Auf, tapi engkau merangkak. Kata orang Nabi, kata Rasulullah, lari Abdurrahman bin Auf pulang, diambilnya hartanya, kemudian dicarinya fakir miskin, dicarinya orang susah, dicarinya siapa saja yang layak ditolong, dibantunya sampai habis hartanya itu. Dia sodakokan dengan satu keinginan, mudah-mudahan dengan harta ini dari merangkak aku bisa tegak nanti, kata Abdurrahman bin Auf, meniti titian siratal mustaqim. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira di mana makom kita dibandingkan sahabat-sahabat itu? Di mana kira-kira tegak kita kalau berdiri di dekat mereka nanti? Mereka demikian, kita diminta 1.025.000. Kalau ibu yang bergaji suaminya 7 juta, kira-kira berapa zakatnya per bulan kalau kita mau bayarkan per bulan? 1.025.000. Kalau 4 juta 100, 8 juta 200. Kalau 7 juta kurang lagi, taruhlah 200.000 dalam gaji 8 juta. Masih pelit lagi, masih mencari-cari dalil kilah-kilah lagi.
Inilah orang yang disebut bakhil, bin pelit, bin kedekut, bin ceke, bin kiki balapi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang pertama di ujung tahun apa? Jangan lupa menghitung, kemudian ketika sampai keluarkan zakatnya. Pak Ustadz, kalau nggak sampai gimana Pak Ustadz? Ya kalau nggak sampai nggak usah dibayar, tapi tetap kita keluarkan bernilai sodakoh. Ini zakat. Zakat itu kalau sampai haul dan nisab. Kalau tidak sampai, tidak terhitung zakat, tapi tetap dikeluarkan karena sodakoh. Siapa yang bersodakoh macam menanam satu benih, benih yang ditanam itu tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.